Di dunia Kamen Rider, hal seperti ini sebenarnya sudah jadi sesuatu yang sangat wajar. Soalnya, sampai sekarang sudah ada banyak sekali rider yang muncul dengan tipe dan asal kekuatan yang berbeda-beda, tergantung konsep cerita di serinya masing-masing. Ada Kamen Rider yang kekuatannya berasal dari unsur spiritual atau mistis. Tapi di sisi lain, ada juga rider yang lahir dari teknologi futuristik dan ilmiah. Dan yang bikin menarik, perbedaan tipe ini bukan cuma soal asal kekuatan doang, tapi juga mempengaruhi desain, gaya bertarung, bahkan vibe karakter dari setiap ridernya. Makanya, dunia Kamen Rider terasa luas banget, karena tiap seri selalu punya cara unik untuk menghadirkan rider baru dengan konsep yang fresh dan beda dari sebelumnya. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 tipe Kamen Rider yang sudah muncul sejauh ini. Mau tahu siapa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada teknologi. Ini adalah salah satu tipe Kamen Rider yang berasal dari sistem berteknologi tinggi. Biasanya rider seperti ini muncul dari sebuah driver atau perangkat transformasi yang dibuat melalui riset ilmiah, pengembangan militer, atau proyek rahasia dengan teknologi yang jauh lebih maju dibanding sistem rider lainnya. Karena sistemnya sudah dikembangkan dengan standar modern, rider tipe ini umumnya memiliki konsep yang sangat futuristik. Mulai dari desain armor yang terlihat lebih mekanikal, fitur yang serba digital, hingga kemampuan bertarung yang terasa seperti senjata berjalan. Tidak jarang juga mereka dibekali dengan ability canggih, seperti mode upgrade otomatis, analisis musuh secara real time, penggunaan AI, hingga persenjataan yang bisa berubah bentuk sesuai situasi. Secara visual, kostum mereka juga biasanya mengikuti tema teknologi tersebut, dengan detail seperti panel armor, garis neon, efek LED, atau desain yang terlihat seperti hasil produksi mesin. Intinya, rider tipe ini benar-benar menggambarkan sosok pahlawan yang lahir dari kemajuan teknologi. Di nomor yang kedua ada biologis. Kamen Rider yang memiliki sistem rider berbasis biologis biasanya mendapatkan kekuatannya dari faktor tubuh atau genetika, bukan dari teknologi murni. Umumnya, perubahan mereka terjadi karena mutasi, eksperimen biologis, evolusi fisik, atau modifikasi sel yang membuat tubuh penggunanya berkembang menjadi bentuk yang jauh lebih kuat dan tidak lagi manusia biasa. Walaupun beberapa di antaranya tetap menggunakan sabuk transformasi sebagai alat pemicu perubahan, sumber kekuatan utama mereka sebenarnya tetap berasal dari struktur tubuhnya sendiri. Driver tersebut lebih berfungsi sebagai alat untuk menstabilkan, mengaktifkan, atau mengontrol kekuatan biologis yang sudah ada di dalam diri mereka. Karena basisnya berasal dari perubahan fisik, rider tipe ini biasanya memiliki kemampuan yang terasa lebih liar dan natural, seperti peningkatan kekuatan otot, refleks yang jauh lebih cepat, regenerasi, adaptasi tubuh, hingga kemampuan bertarung yang mirip makhluk predator. Secara visual pun, desain kostumnya sering menampilkan elemen organik seperti bentuk tubuh hewan, tekstur seperti kulit, cakar, tanduk, atau detail yang terkesan hasil evolusi makhluk hidup. Di nomor yang ketiga ada mistis. Kamen Rider tipe ini biasanya berasal dari unsur supranatural atau kekuatan yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Berbeda dari rider teknologi atau biologis, rider jenis ini umumnya mendapatkan wujud melalui cara yang jauh lebih tidak biasa, karena sumber kekuatannya berasal dari sesuatu yang berada di luar logika manusia. Ada yang memperoleh kekuatannya dari artefak kuno atau peninggalan zaman dahulu yang menyimpan energi misterius. Ada juga yang kekuatannya berasal dari energi spiritual. Bahkan beberapa rider bisa mendapatkan wujud mereka karena terhubung langsung dengan makhluk gaib, seperti iblis atau entitas misterius yang memberi kekuatan dengan syarat tertentu. Karena asal-usulnya sangat kental dengan nuansa mistis, rider tipe ini biasanya memiliki latar belakang cerita yang lebih gelap dan penuh rahasia. Mereka sering dikaitkan dengan legenda, ramalan, dunia lain, atau kekuatan yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh penggunanya. Hal ini membuat transformasi mereka terasa lebih unik dan kadang menyeramkan, karena bukan sekedar perubahan biasa, melainkan seperti dibangkitkan oleh kekuatan yang tidak manusiawi. Di nomor yang keempat ada grup. Tipe ini adalah tipe Kamen Rider yang biasanya berasal dari sebuah organisasi atau kelompok tertentu. Artinya, sistem rider mereka bukan dibuat untuk satu orang saja, melainkan memang dikembangkan secara terstruktur oleh grup tersebut. Karena itulah, rider sejenis ini umumnya tidak hanya muncul satu, tetapi terdiri dari beberapa rider sekaligus yang berada dalam satu kubu. Biasanya organisasi tersebut memiliki tujuan tertentu, entah itu untuk melindungi kepentingan mereka, menjalankan proyek rahasia, atau bahkan menguasai sesuatu. Para rider yang tergabung di dalamnya pun seringkali diberikan misi khusus, sesuai arahan kelompok tersebut, seperti memburu target, mengamankan suatu objek, melakukan eksperimen, atau menyingkirkan ancaman yang dianggap mengganggu rencana organisasi. Yang membuat tipe rider ini semakin menarik, kebanyakan dari mereka tidak selalu berperan sebagai pahlawan murni. Banyak yang justru tampil sebagai anti-hero, yaitu karakter yang punya tujuan tertentu tetapi metodenya keras dan tidak peduli moral. Bahkan tidak sedikit juga yang benar-benar menjadi villain utama di serinya, karena mereka bekerja demi organisasi yang punya agenda gelap. Di nomor yang kelima ada insidental.
Kamen Rider dengan tipe insidental ini termasuk salah satu jenis yang paling menarik, karena pada dasarnya mereka adalah rider yang tidak ditakdirkan atau tidak pernah berniat menjadi Kamen Rider sejak awal. Berbeda dari rider lain yang memang dipilih, dilatih, atau memiliki tujuan tertentu. Rider tipe ini justru berubah karena keadaan yang benar-benar tidak terduga. Biasanya mereka menjadi Kamen Rider karena kejadian tidak sengaja, seperti menemukan driver secara kebetulan, terjebak dalam konflik besar, atau menjadi korban dari situasi yang memaksa mereka untuk bertarung. Ada juga yang berubah karena dipaksa oleh orang lain, sistem tertentu, atau bahkan karena ancaman yang membuat mereka tidak punya pilihan selain menerima kekuatan tersebut. Hal ini membuat perjalanan mereka sebagai Kamen Rider terasa lebih emosional, karena mereka seringkali mengalami konflik batin. Mereka harus menerima kenyataan bahwa hidupnya berubah total, meskipun sebenarnya mereka tidak pernah menginginkan peran tersebut. Namun justru dari keterpaksaan itulah karakter mereka berkembang, karena pada akhirnya mereka harus belajar bertahan, memahami kekuatan mereka, dan memutuskan apakah mereka akan melawan takdir itu atau malah menjadikannya sebagai jalan hidup. Di nomor yang ke-6 ada Kontraktor. Kamen Rider dengan tipe seperti ini memang tergolong cukup langka, karena untuk bisa menjadi Kamen Rider mereka tidak bisa asal transformasi begitu saja. Biasanya mereka harus melakukan kontrak terlebih dahulu, entah itu dengan makhluk gaib, entitas misterius, atau sistem tertentu yang memang mengharuskan pengguna menyetujui perjanjian sebelum kekuatannya bisa diaktifkan. Kontrak ini umumnya menjadi syarat utama agar sang pengguna diakui sebagai pemilik kekuatan tersebut. Dalam beberapa kasus, kontrak ini bisa berupa kesepakatan spiritual, ikatan jiwa, atau perjanjian yang secara tidak langsung membuat sang pengguna terhubung dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Karena itu, rider tipe kontrak ini sering terasa lebih unik dan berat dibanding rider biasa, karena transformasinya bukan sekedar memakai driver, tapi benar-benar seperti menyerahkan diri pada sebuah kesepakatan. Yang membuat tipe ini semakin menarik adalah fakta bahwa kontrak tersebut hampir selalu memiliki risiko besar. Biasanya ada konsekuensi yang dapat merugikan penggunanya, seperti kehilangan kebebasan, tubuh yang perlahan rusak, jiwa yang terikat, atau bahkan ancaman kekuatan tersebut bisa mengambil alih penggunanya kapan saja. Jadi semakin besar kekuatan yang didapat, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Di nomor yang ke-7 ada warisan. Seperti yang kita tahu, Kamen Rider tipe seperti ini adalah rider yang menjadi Kamen Rider karena warisan dari generasi sebelumnya. Biasanya kekuatan atau sistem rider tersebut diberikan oleh pendahulunya, entah itu orang tua, leluhur, mentor, atau pemilik sebelumnya. Karena sifatnya sebagai warisan, rider tipe ini umumnya tidak bisa sembarangan dipilih, melainkan harus berasal dari garis keturunan yang sama atau memiliki darah yang sesuai. Dalam banyak kasus, sistem rider tersebut memang dibuat untuk diteruskan secara turun-temurun, sehingga selalu ada penerus yang siap menggantikan ketika pemilik sebelumnya sudah tidak mampu bertarung lagi, atau ketika ancaman lama kembali muncul. Hal ini membuat mereka seolah-olah dipilih bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena mereka memang sudah ditakdirkan untuk melanjutkan peran tersebut. Yang membuat tipe rider warisan ini semakin menarik adalah beban tanggung jawab yang mereka bawa. Mereka bukan hanya bertarung sebagai pahlawan biasa, tapi juga memikul kewajiban keluarga atau tradisi yang sudah berlangsung lama. Terkadang mereka harus menjaga nama baik keturunan, mempertahankan kekuatan yang diwariskan, serta melanjutkan misi yang bahkan sudah dimulai jauh sebelum mereka lahir. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 tipe Kamen Rider yang sudah muncul sejauh ini. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.